Ya muroi. Wong sing golek golek jeneng, orang cari muka. Orang yang suka cari muka. Ya ghadiri. Wahai orang yang merugi. Ya khasiri. Wahai orang yang rugi. Ya fajir. Orang-orang yang biadab. Kalau hatimu galau, datangi majlis Ar-Ridwan. Kalau hati merana, datangi majlis Ar-Ridwan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aghnia anis syirqi. Faman amila li amalan asraqa fihi ghairi fanasibi li syariqi wa annahu minhu bari'un. Beliau baginda Nabi Muhammad melalui lisan suci beliau yang dituangkan dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Da'watu Tammah wa Tadhkiratul Ummah. Beliau baginda menjelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah ana aghnia anis syirqi. Aku ini adalah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan bantuan apapun atau sokongan dari siapapun, tidak butuh. Allah berdiri sendiri. Faman amila li amalan asraqa fihi ghairi. Siapapun mereka yang beramal, mengerjakan amal ibadah selain di hatinya untuk Allah, maka termasuk orang tersebut adalah orang yang mempersekutukan Allah. Atau orang yang ketika beramal lil ajlin nas, untuk manusia bukan untuk Allah, maka sesungguhnya aku tidak membutuhkan orang-orang yang beramal kepada Allah, dhamirnya kepada Allah di sini, bahwa siapapun yang beramal selain untuk Allah maka aku berlepas tangan darinya. Maknanya apa? Ditolak oleh Allah. Dan tanda-tanda mereka yang beramal selain kepada Allah sangat tampak sekali. Apabila dia di dalam majelis, maka dia merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Ini orang yang gak ikhlas. Apabila dia seorang pemimpin majelis, maka dia merasa majelisnya tidak boleh ditandingi oleh majelis orang lain. Majelisnya nggak mau kalah, tanafus fihi. Dia saing-saingan. Kalau ada majelis orang lain, wah panas dia. Ada majelis orang lain, dia langsung emosi. Dan disifatkan juga mereka biasanya memiliki kecemburuan tinggi terhadap santri-santrinya. Kalau ada santrinya pindah ke tempat yang lain, wah seperti perempuan yang ditinggal kawin lagi. Nah, apa itu jenenge diwayoh. Wong wedok lek diwayoh ya Bu. Kok meneh diwayoh, diceritani wayoh wae. Muring-muring gak mufakat ya. Muring-muring ngamuk-ngamuk. Lah ini orang yang punya majelis, terus ada santrinya duduk di majelis orang lain, dia cemburu gak begitu? Ngapain kamu duduk di sana? Kurang apa yang dalam majelis saya. Jadi dia tidak mau santrinya itu dipinang oleh orang lain. Jadi cemburunya luar biasa dia. Akhirnya apa? Membuat satu fitnah ya. Nah, akhirnya apa? Santrinya sendiri diejek ya. Santrinya sendiri dicaci maki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya kita beruntung memiliki sanad pemahaman ilmu kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Habib Jamal, yang mereka enggak pernah sekalipun menutup atau mereka mengajarkan asobiah, fanatik
Tidak ada majelis sebaik majelis saya ini. Tidak ada majelis lebih berkah dari majelis. Nggak pernah seperti itu. Nah, karena apabila mengajarkan seperti itu, otomatis santri yang di bawah ini akan semakin menjadi-jadi. Akhirnya gimana? Nulis status. Kan pernah terjadi itu, nulis status. Sudah jelas punya majelis sendiri, untuk apa duduk di majelisnya orang lain? Faliyatubillah min dalik ini. Kalau temanmu itu duduk di majelis maksiat, marahlah engkau. Ini sama-sama baca majelis rotibnya, sama-sama baca kitab Imam Haddadnya. Cemburunya kayak begitu. Ini tanda dalam pemahaman ketika di dalam majelis untuk memudahkan kita berpikir. Dan apabila dia seorang pengusaha, dia merasa dirinya tidak dihargai apabila tidak dipuji atas pemberian yang dia keluarkan. Mosok aku wis engkek duit, nggih bangun masjid, jenengku disebut gak tahu. Ini mereka yang beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan annahu yuqalu lil mura'ini idzal tamassu thawaba a'malihim yaumal qiyamah idhabu ilal ladzina kuntum tur'unahum fid dunya fantuzu ini meminta upah. Hal tajidu indahum sawaba a'malikum. Ketika engkau di dunia, engkau kan ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ingin engkau mendapatkan balasan darinya. Sekarang di akhirat kata Allah, idhabu, pergilah engkau. Dan buktikan kepada orang-orang yang ingin kau mendapatkan pujian darinya, apakah mereka bisa membalasmu sekarang? Apakah mereka dapat untuk menyelamatkanmu sekarang? Apakah mereka bisa mendapatkan, apakah engkau mendapatkan manfaat dari mereka atas perkara yang kau perbuat di dunia? Bisa enggak mereka itu? Yang kadang kita ini beramal, kepingin dilihat itu, dilihat ini. Orang-orang yang kadang-kadang kepingin kita lihat, kita diperhatikan pujian dari orang tersebut. Bisa enggak mereka mendapatkan, memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, anna adna riya bisyirkun. Sesungguhnya riya, sombong, ingin mendapatkan ridho dari manusia, termasuk daripada syirik yang kecil. Wa an mura'i yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Bahwa orang-orang nanti yang dia berbuat riya, ingin dipuji seseorang, kelak di hari kiamat dia disebut dengan 4 nama. Ya muroi. Ya muroi. Wong sing golongan golek jeneng, orang cari muka. Orang yang suka cari muka. Ya ghadiri. Wahai orang yang merugi. Ya khasiri. Wahai orang yang rugi. Ya fajir. Orang-orang yang biadab. Idhab fakhud ajroka mimman amil talahu fala ajroka laka indaka. Apakah mereka dapat memberikan engkau kemanfaatan karena engkau telah mencari ridho dari mereka, padahal kami memiliki posisi yang tidak membutuhkan siapapun, kata Allah. Nah, kalau orang belajar seperti ini, lalu di dalam hatinya
masih menginginkan pujian dari manusia, dia akan tersiksa, Pak. Semakin hari mereka semakin mendapatkan perasaan tertumpuk seperti itu, maka semakin hari dia akan semakin tersiksa. Orang kalau sudah tidak ikhlas, syirik ya, syirik yang kecil atau riya, sum'ah, gila popularitas, mereka itu tidak segan-segan menegur orang yang tidak memujinya. Kowe lo gak tau terima kasih mbak aku. Naudzubillah min dzalik. Engkau ini lo gimana? Nggak ada terima kasihnya. Nggak bisa menghargai jasa saya. Kamu nggak bisa menghargai jasa saya. Ini orang yang benar-benar darinya ada syirik. Dia merasa dirinya membutuhkan pujian dari orang lain. Dan adapun mereka yang dibantu lalu menghilangkan jasa dari orang yang membantu, ini adalah seburuk-buruknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia, sebiadab-biadabnya manusia, yang mereka menghilangkan jasa orang kepada dirinya. Ada orang membantu kita, ada orang berbuat baik kepada kita, merasa orang tersebut tidak membantu kita. Ini orang yang biadab juga kayak begitu. Nah, orang yang seperti itu mau tidak mau dia akan tergoda dengan wanita biasanya. Nah, ini dijelaskan. Orang kalau sudah ingin menghapus jasa orang lain dari dirinya, ada orang berbuat baik, dia berhutang jasa kepada si A, tapi dia menutupi bagaimana caranya si A ini tidak berjasa kepada dirinya. Dia tidak lama dia akan tergoda oleh wanita yang bukan muhrimnya dan dia akan berzina. Waliyadzubillah min dzalik. Naudzubillah. Nah, la yadkhul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak mungkin seseorang itu masuk ke dalam surga apabila di dalam hatinya ada sedikit mithqala dzarratin min kibir, seberat biji atom dari kesombongan. Biji atom ini bukan kacang atom ya. Pikiran perbadokan ini repot banget. Kacang atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari molekul. Kalau kita belajar fisika kita tahu molekul yang paling kecil atom, biji atom yang nggak terdeteksi, yang nggak bisa ditimbang, nggak bisa oleh kasat mata, itu ada sedikit kecil dari kesombongan, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surga ini bagi orang yang benar-benar mengakui kemuliaan Allah dan menghilangkan ego. Makanya manusia itu dimasukkan neraka agar apa? Egonya hancur dulu. Nah, dia merasa di dunia ini nggak butuh kepada Allah. Akhirnya apa? Maksiat. Dia merasa di dunia ini tidak butuh kepada Allah, patuh kepada Allah karena dia merasa hebat, merasa mampu, punya ekonomi yang bagus, punya strata sosial yang tinggi. Maka akhirnya dia harus dicuci di neraka untuk menghancurkan egonya lagi. Kan diceritakan ada 3 orang dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah yang dia semula di dalam neraka. Dimasukkan 3 orang ini oleh Allah ke neraka. Faliyatubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti. 3 orang ini diambil oleh malaikat atas perintah Allah, dihadapkan di hadapan Allah. 3 orang ini menangis. Menangis 3-tiganya. Setelah menangis diperintahkan oleh Allah. Hei 3 orang, masuklah engkau kembali ke neraka. Jadi sudah dikeluarkan dari neraka, disuruh kembali lagi oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang satu tadi lari sekencang-kencangnya masuk ke neraka. Yang satu lagi noleh lagi, jalan, noleh lagi, jalan, noleh lagi. Tapi jalannya pelan-pelan. Noleh lagi. Terus yang satu lagi nangis gak karuan. Nangis yang terseduh-seduh. Ditanya oleh Allah, sebentar, balik. 3-tiganya balik lagi. Kenapa mulai pertama tadi, begitu aku perintahkan kok langsung lari menuju ke neraka? Kenapa? Ya Allah, semasa di dunia aku gak pernah taat kepadamu. Masa sudah seperti ini saya juga gak mau taat lagi. Ya udah disiksa ya sudah. Yang penting kali ini saya bisa taat kepadamu.
Jadi dia langsung kembali lari ke neraka. Terus kamu, kenapa kamu kok tolah-toleh tadi? Tak perintahkan kok tolah-toleh. Ya Allah, aku berharap daripada rahmatmu. Wis disiksa entek-entekan, ditokno mosok balik meneh mbek Gusti Allah. Hah? Makanya saya noleh lagi ke belakang. Noleh lagi sambil saya berharap rahmatmu. Terus kamu kenapa? Kok diem aja di sini? Ya Allah, aku menangis karena ketakutanku kepadamu. Kata Allah, ya wis, tiga-tiganya kalian semua masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah untuk menghancurkan ego. Neraka itu untuk menghancurkan ego. Nah, orang-orang yang sombong-sombong itu nggak bakal dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.